Na'am maroti bisu'i mabta'adat min jahliha binadiri syaibi wal harami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan qasidah burdah Syekh Imam Al-Busiri. Bab kedua, peringatan dari godaan hawa nafsu. Fa inna ammarati bisu'i mabta'adat min jahliha binadiri syaibi wal harami. Sesungguhnya nafsuku yang memerintah kepada kejahatan itu tidak mau menerima nasihat karena kebodohannya, tidak mau patuh kepada peringatan uban dan usia lanjut. Perlu diketahui bahwa rambut uban di kepala adalah merupakan nasihat dan peringatan bagi orang yang sudah tua, yang seharusnya lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik. Macam-macam nafsu. Yang pertama, nafsu amaroh. Nafsu amaroh ialah nafsu yang condong kepada tabiat badaniah dan menyuruh kepada kelezatan, mementingkan syahwat hisyah, serta menarik ke arah kerendahan budi. Inilah tempat segala kejahatan dan akhlak yang rendah. Nafsu demikian adalah nafsu orang-orang kafir dan orang-orang yang terus-menerus mengejar maksiat. Berkata Imam Ghazali, dapat diketahui dari kebodohannya, nafsu amaro ini ialah disebabkan ia mengajak dengan keras sekali kepada hal-hal yang mengakibatkan mudarat dan binasa. Justru itu, kekanglah dan kendalikanlah nafsu amaro itu dengan takwa dan warok. Berkata lagi Imam Ghazali, tanda dari kejahilan nafsu amaro itu ialah apabila ia bergerak hendak berbuat maksiat atau akan menuruti syahwat, lalu didapatkannya peringatan-peringatan seperti mati, alam kubur, perihal surga dan neraka, maka ia tetap membangkang. Berkata lagi Imam Ghazali, nafsu itu lemah, pemalas, membangkang kepada kebajikan, senantiasa condong untuk lupa kepada Allah, suka bersenang-senang, kosong dari amal soleh, condong kepada kejahatan dan perbuatan sia-sia, perbuatan yang membawa bala dan kebodohan. Berkata Wahib bin Al-Warda, siapa orang yang cinta kepada syahwat dunia, hendaklah ia bersiap-siap menerima kehinaan. Berkata Abu Yahya Al-Warraq, siapa orang menurutkan kesenangan anggota badannya, sungguh dia telah menanam tonggak penyesalan dalam hatinya. Yang kedua yaitu nafsul lawamah. Setelah seseorang dikuasai oleh nafsu amaroh, kemudian jika Allah memberikan petunjuk kepadanya, ia mendapatkan cahaya dari nur hati. Timbul nafsu yang berupa nasihat yang mencela terhadap perbuatan jahat dan hina. Terjadilah mujahadah, yaitu perjuangan dan perlawanan terhadap nafsu amaroh tadi, sampai akhirnya dia sadar dan bertobat. Inilah yang dinamakan nafsul lawamah. Dan yang ketiga, nafsul mutmainnah. Setelah terjadi perjuangan melawan nafsu amaroh, kemudian seseorang bertobat dan terlepas dari sifat-sifat jahat serta berpengarai dengan akhlak yang terpuji, seterusnya selalu tunduk dan ridho di bawah qada dan qadar. Inilah yang dinamakan nafsul lawamah. Wala a'adat minal fi'lil jamili kiradifin alam ma birasil ghaira muhtashimi. Dan nafsuku tidak mau mempersiapkan dengan amal-amal soleh untuk menghormati tamu yang bertempat di kepalaku, yaitu uban, tanpa mengenal malu. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya menyebutkan secara ringkas sebagai berikut. Adanya angan-angan yang panjang itu dikarenakan dua sebab, yaitu satu, tidak adanya pengertian atau tidak paham. Yang kedua, karena terlalu cinta kepada dunia.